Sejumlah oknum anggota polisi tiba-tiba menghentikan iring-iringan mobil jenazah dan meminta pengemudi keluar. Oknum petugas kemudian menganiaya seorang pria yang diduga merupakan sopir minibus pengantar mobil jenazah keluarganya. Aksi penganiayaan ini terekam video amatir warga dan beredar luas di media sosial. Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana enggan mengomentari peristiwa ini. Bapak nanti kita sampaikan nanti. Paling minggu ini kok jalannya ya. Nah, nanti minggu kita sampaikan. Itu sama tangkap nggak? Apanya? Sama tangkap. Kan nggak ditangkap itu. Kan kita amankan. Warga yang mengalami penganiayaan diketahui merupakan rombongan pengantar jenazah dari Surabaya menuju Bojonegoro. Peristiwa ini menyisakan trauma berat bagi keluarga yang telah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak diberlakukan. Puan memastikan RUU TPKS siap disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kepastian dibahasnya RUU TPKS disampaikan Ketua DPR usai bertemu aktivis anti kekerasan seksual di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Puan mengatakan berbagai peristiwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia merupakan bukti bahwa RUU TPKS mendesak disahkan. Puan berharap setelah nantinya disahkan, Undang-Undang TPKS bisa memberikan rasa aman dan nyaman, bukan hanya untuk perempuan serta anak, tapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia. Bahwa insya Allah tanggal 18 Januari hari Selasa depan kami DPR dalam rapat paripurna yang akan datang akan segera mensahkan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI. Tentu saja prosesnya masih panjang. Setelah itu Pertengahan Desember lalu RUU TPKS tidak dibahas dalam sidang paripurna masa sidang 2021-2022. Setelah rapat Badan Musyawarah yang seharusnya diselenggarakan sehari sebelum sidang paripurna batal digelar. Padahal bamus adalah syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. RUU TPKS dinilai penting karena kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP dinilai belum memberikan perlindungan optimal pada korban kekerasan seksual. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tuntutan hukuman mati untuk Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, ditentang oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Menurut Komnas HAM, hukuman bisa diganti dengan penjara seumur hidup. Tuntutan hukuman mati untuk terdakwa predator santriwati Heri Wirawan menuai pro dan kontra. Salah satu yang menolak hukuman mati itu datang dari Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Pihaknya menyatakan menentang hukuman mati untuk segala tindakan kejahatan termasuk kekerasan seksual. Komnas HAM menyebut penolakan itu untuk menerapkan salah satu prinsip hak asasi manusia yakni memberi hak untuk hidup. Heri Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana selaku jaksa penuntut umum meminta majelis hakim membubarkan pesantren yang didirikan terdakwa. Kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Subsidiar selama 1 tahun kurungan dan kemudian mewajibkan pada terdakwa. Komnas HAM menilai hukuman yang diberikan pada Heri Wirawan bisa diganti dengan hukuman lain secara maksimal. Sementara aktivis menilai hukuman yang diberikan harus berorientasi pada pemulihan kondisi korban. Sangat mengapresiasi langkah kejaksaan kepolisian Jawa Barat yang sangat cepat menangani kasus ini. Karena ada kasus lain yang sejenis yang juga terjadi di lembaga keagamaan misalnya, itu lambat. Akan ada yang sudah 2 tahun lebih belum proses. Tapi ini cepat, karena itu kita apresiasi. Yang kedua, Komnas mengapresiasi langkah dari kejaksaan yang dalam hal ini niatnya, gitu. Niatnya ingin menuntut maksimal, gitu. Tetapi kemudian pilihan dari kejaksaan dalam hal ini adalah hukuman mati. Kami sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ingin mengingatkan bahwa
meskipun norma hukum dalam negeri kita masih ada. Karena akses jalan rusak, warga mengangkut peti jenazah menggunakan sepeda motor dan melintasi medan terjal. Selengkapnya usai jeda.